Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 7 Juli tahun 2025, saya kembali menyapa kalian langsung dari ibu kota Nusantara. Kalau sebelumnya kita sudah menelusuri Bendungan Sepakusmo ya, dan juga Gedung Bank Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menonton video 2 kemarin, silahkan ditonton ya video-video sebelumnya. Kita sudah menyaksikan perkembangan di Bendungan Sepakusmo yang sudah dibuka untuk umum ya, resmi, dan juga ada di sana itu ada tempat tempat budidaya melon dan juga lain-lain. Jadi seru, silakan disimak. Dan juga kemarin ya, kita sudah tampilkan bagian dalam dari Gedung Bank Indonesia. Nah, kali ini kembali ya kita akan melihat ke arah perkembangan terbaru di kawasan yang menghubungkan ya teman-teman KIPP menuju ke Subi Wilayah Perencanaan 1B. Nah teman-teman semua, sekarang kita sudah sampai di kawasan pembangunan kampus Gunadarma yang ada di ibu kota Nusantara. Kalau pantauan kita sebelumnya ya, beberapa hari yang lalu di kawasan ini belum ada tower crane ya. Dan sekarang kita bisa lihat bersama ya, di kawasan ini sudah berdiri kokoh ya tower crane di kawasan pembangunan kampus Gunadarma ini. Kalau kita perhatian juga teman-teman semua ya, struktur bangunan utama sudah mulai terlihat di bawah kita ini ya. Beberapa kolom beton sudah berdiri tegak membentuk lingkaran. Dan ini juga kalau kita lihat ya, di kawasan ini kan nantinya sebagai informasi buat teman-teman semua, nantinya akan dibangun 3 menara ya, 3 menara. Yang 2 menara itu tingginya sekitar 12 lantai informasinya, dan saat ini yang sedang dibangun ini menara 1 dengan tinggi 6 lantai teman-teman semua. Dan kalau kita juga di kawasan ini, sekitar kawasan ini kan lagi dibangun jalan ya dari arah KIPP menuju ke kawasan SUBP 1B ini. Selain pembangunan kampus, di kawasan ini juga sedang dibangun jalan teman-teman. Nah teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ya pantauan ke lokasi-lokasi lainnya di kawasan ini. Seperti biasa ya, setelah kita dari arah ini pembangunan kampus Gunadarma, kita akan pantau ke lokasi jalan yang lagi dibangun ini nih di depan kita. Kalau kita lihat ya, di kawasan ini sudah terlihat pembangunan jalan ya, dibersihkan di arah kanan dan kiri. Menariknya teman-teman, di bawah kita ini ya, di sisi kanan jalan ini terlihat ada pengerjaan struktur memanjang yang cukup dalam. Nah ini ya, ini kalau kita lihat adalah pembangunan terowongan multi utilitas atau MUT. Kemarin saya ada salah ucap ya waktu pas bahasa Indonesia kemarin, nampaknya saya bilang terowongan multi multi utilitas gitu ya. Bener kan? Nah, ini yang benar adalah terowongan multi utilitas. Oh, kemarin tuh terowongan multi apa ya kemarin, saya pokoknya ada salah deh kayaknya kemarin. Nah, jadi teman-teman, MUT itu kalau bahasa Inggrisnya kan MUT. Nah, kalau bahasa Indonesianya kita terjemahkan itu adalah terowongan multi utilitas ya. Di kawasan ini kan nantinya sepanjang jalan ini ya akan dibangun terowongan multi utilitas sama dengan di KIPP. Jadi semacam jalur bawah tanah yang nantinya akan digunakan untuk kabel listrik, jaringan air bersih, fiber optik, dan juga utilitas lainnya teman-teman. Jadi ke depan itu semua jaringan tidak ditanam sembarangan ya, tapi terintegrasi lewat terowongan seperti ini. Dan teman-teman semua ya, kalau kita lihat di kawasan ini juga masih berupa hutan tanaman industri di sekitar kawasan. Memang kawasan ini kan sebagian besar itu adalah hutan tanaman industri yang diubah menjadi kota ibu kota Nusantara. Oke, kita pantau lagi ya ke kawasan lainnya.
Nah teman-teman semua, kita mengarah ke lokasi yang nggak kalah menarik nih, yaitu pusat latihan PSSI yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, kawasan ini sudah mulai aktif digunakan, salah satunya oleh Otorita IKN dalam kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Nusantara teman-teman. Kegiatan ini teman-teman semua ya jadi ajang seru-seruan antara insan Otorita IKN ya. Jadi kegiatan ini antar insan Otorita IKN sekaligus menunjukkan bahwa kawasan IKN nggak cuma dibangun fisiknya aja, tapi juga mulai hidup dengan berbagai aktivitas sosial dan budaya teman-teman. Totalnya itu ada 11 jenis perlombaan teman-teman yang diadakan dalam rangkaian ini, mulai dari yang klasik sampai yang kekinian banget. Nih ya, yang pertama itu ada sepak bola, terus yang kedua ada lari estafet, ada tarik tambang, tenis meja, balap karung, terus beard race ya, terus penulisan naskah pidato, Nusantara Idol, e-sport, video pendek, dan lomba memasak teman-teman. Terus juga kegiatan ini juga sudah resmi dibuka teman-teman ya pada tanggal 4 Juli kemarin, dan puncaknya itu nanti bakal ditutup pada tanggal 22 Agustus tahun 2025. Nah, jadi nampaknya ini untuk persiapan Agustusan ya. Tapi ngomong-ngomong soal Agustusan ya teman-teman ya, ini saya itu jadi kepikiran nih teman-teman. Semangat Agustusan ini udah mulai terasa nih ya kalau dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Nah semoga aja ya tahun ini bukan hanya pegawai Otorita IKN nih yang ikut meramaikan, tapi juga masyarakat sekitar IKN ya bisa dilibatkan. Karena kan semangat kemerdekaan itu milik kita semua ya. Dan kebersamaan itu adalah kunci membangun Nusantara. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Setuju lah ya. Amin. Oke teman-teman semua, sebelum kita akhiri video hari ini ya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat lagi nih pandangan ke arah kawasan inti Nusantara. Dan kalau kita lihat ya teman-teman dari tadi, suasananya udah mulai hidup lagi ya di kawasan ini. Pekerjaan di berbagai titik tampak berjalan bersamaan ya kan. Debu-debu yang berterbangan ini menandakan bahwa kawasan ini udah mulai bergerak lagi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oh ya teman-teman semua, kalau saya boleh beropini nih ya, geliat seperti ini memberi harapan besar ya. Artinya komitmen untuk membangun Nusantara tetap dijaga. Walaupun mungkin tidak selalu berjalan mulus ya teman-teman, dinamika di lapangan itu wajar ya kan. Tapi semangat untuk menuntaskan proyek ini harus tetap dijaga. Saya pribadi berharap teman-teman pembangunan IKN ini ya ke depan bisa semakin melibatkan masyarakat lokal. Bukan hanya dari sisi pekerjaan ya, tapi juga dari partisipasi sosial dan budaya. Karena IKN ini dibangun bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi ya teman-teman, tapi juga tentang kehidupan baru yang tumbuh bersama. Di tengah hutan Kalimantan, kita jaga bersama. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti ya cerita tatapan hari ini ya. Kita udah melihat kawasan-kawasan ini. Semoga apa yang kita bagikan bisa memberi gambaran tentang bagaimana wajah masa depan Indonesia ke depan dibangun. Langkah demi langkah dan hari demi hari ya, kita terus bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.